Halo semuanya, perkenalkan nama aku Andina Suramadani. Aku dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Prodi S1 Kedokteran Umum. Jadi hari ini aku mau review salah satu novel, yaitu Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Terelie. Sebelumnya aku mohon maaf karena aku nggak ada buku fisiknya secara langsung, karena saat ini aku lagi nggak ada di rumah. So guys, enjoy the video! Rembulan Tenggelam di Wajahmu adalah karya Terelie yang mengangkat tentang isu kehidupan, takdir, dan makna akan kehidupan itu sendiri. Tokoh utamanya adalah Ray, seorang pria paruh baya yang memiliki segalanya, harta, kekuasaan, sampai kesuksesan. Ia adalah pengusaha besar yang memiliki yayasan, memiliki reputasi yang baik, serta sangat berpengaruh. Namun di balik itu semua, ia merasa hidupnya hampa. Dan Ray adalah pria yang penuh dengan kemarahan dan luka batin di hatinya sejak kecil. Kisah ini dimulai ketika Ray berbaring di rumah sakit dalam kondisi sekarat. Di dalam kondisi itu, ia mengalami sebuah perjalanan spiritual dan metafisik. Ia bertemu dengan sesosok misterius yang mengajaknya menyusuri kembali perjalanan hidupnya. Dari masa kecil yang pahit, masa remaja yang keras, hingga perjalanan dewasa yang penuh dengan konflik. Sepanjang perjalanan itu, 5 pertanyaan yang sering ia tanyakan terjawab. Di antaranya adalah, mengapa ia harus besar dan tumbuh di panti itu? Apakah hidup ini adil? Kenapa istrinya harus meninggal duluan? Kenapa ia merasa hampa padahal ia memiliki segalanya? Dan kenapa Tuhan memberikannya penyakit? Padahal kenapa tidak langsung saja menjemputnya? Melalui perjalanan tersebut, Ray melihat kembali kehidupannya dari masa kecil hingga dewasa, serta bagaimana peristiwa pahit dalam hidupnya ternyata memiliki makna tersembunyi yang membentuk dirinya saat ini. Dan buku ini mengajak kita untuk merenungkan takdir, kasih sayang, dan keadilan Tuhan yang seringkali kita tidak sadar atau kita tidak lihat secara langsung. Menurut saya, buku ini menyampaikan pesan moral yang kuat dan sangat mendalam. Salah satu pesan moral yang disampaikan yaitu bahwa hidup ini mungkin gak akan selalu apa yang kita harapkan. Tetapi yakinlah bahwasanya akan selalu ada makna di balik semua peristiwa dan penderitaan yang kita rasakan. Banyak dari kita yang bertanya-tanya, kenapa sih kita harus mengalami kesulitan? Atau kenapa kita harus kehilangan orang yang kita cintai? Atau kenapa kita gak pernah benar-benar bahagia padahal kita udah punya semuanya? Dan lewat tokoh Ray ini kita diajak untuk merenungi kembali bahwasanya semua peristiwa baik maupun buruk adalah proses dari pembentukan diri kita yang sekarang. Dan Terelie juga menyampaikan lewat tokoh Ray bahwasanya Tuhan itu pasti dan akan selalu adil, meskipun kadang keadilannya nggak langsung ya tampak di mata kita sebagai manusia. Dan aku juga mau kasih tahu bahwasanya seringkali kita ini nggak paham apa yang Tuhan rencanakan, tetapi seiring berjalannya waktu semuanya jadi jelas. Dan buku ini ngajarin aku untuk gak pernah nyimpen dendam dan berdamai sama masa lalu. Dan percaya bahwasanya luka ini bisa sembuh ketika kita memaafkan. Untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri, yang pertama ada kelebihan, yaitu menurut aku yang bikin buku ini menarik adalah gaya bahasanya yang puitis dan penuh makna, tetapi tetap ringan jadi bisa dibaca oleh semua kalangan. Ceritanya juga nggak cuma seru, tapi bikin kita mikir, bikin kita merenungkan tentang kehidupan. Dan alurnya juga unik, yaitu campuran antara dunia nyata dan sisi spiritual, jadi kesannya dalam banget. Dan menurut aku tokoh utamanya sendiri, Ray itu digambarkan dengan sangat-sangat manusiawi, yaitu penuh luka, penuh pertanyaan, dan menurut aku itu sangat dekat banget buat kita sebagai manusia. Dan yang paling seru adalah banyak kejutan yang bikin aku tuh penasaran buat sampai di akhir cerita. Kemudian yang kedua ada kekurangan. Jadi walaupun buku ini tuh penuh makna, mungkin ada beberapa bagian yang mungkin kurang nyaman buat sebagian pembaca. Alurnya tuh agak lambat, jadi butuh sedikit kesabaran buat sampai di bagian yang serunya itu sendiri. Terus temanya juga mungkin gak cocok buat semua orang, lebih pas buat orang yang udah siap nih merenungi soal hidup. Selain itu ada bagian-bagian yang kayaknya kerasa berulang, terutama saat tokoh ini berpikir dan merenung. Jadi mungkin akan sedikit bikin agak jenuh buat sebagian pembaca yang belum terbiasa membaca gitu. Alasan aku memilih buku Rembulan Tenggelam di Wajahmu untuk direview adalah karena menurutku buku ini tuh sangat-sangat memorable. Karena pada saat aku baca buku Rembulan ini, aku merasa apa yang dirasakan oleh Ray ini dirasakan juga oleh aku. Jadi pada saat itu aku banyak mempertanyakan tentang kehidupan gitu, kayak kok hidupku kerasa nggak adil banget ya, atau kayak kok aku ngerasa hampa padahal aku udah mencapai sesuatu yang aku inginkan gitu. Jadi waktu itu aku disarankan oleh temanku kayak, coba deh kamu baca buku ini. Terus pas aku baca buku Rembulan ini, aku ngerasa semua pertanyaan-pertanyaan yang aku tanyakan selama ini tuh terjawab lewat tokoh Ray gitu. Jadi buat kalian yang tertarik buat baca buku Rembulan Tenggelam di Wajahmu, so baca aja guys, karena ini buku yang menurutku sangat-sangat recommended. Sekian, terima kasih dari aku, sampai jumpa.